Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Kelas 11, 11 IPS 1, 11 IPS 2 maupun kelas 11 IPS MIPA, kelas 11 MIPA. Mudah-mudahan kalian semua dalam kesempatan ini Allah sehatkan badannya, Allah cerdaskan pikirannya, Allah kuatkan ingatannya, dan Allah berkahkan segala aktivitas kegiatannya, sehingga pada kesempatan ini kita senantiasa bisa menambah-nambah kebaikan kita, menambah-nambah amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mapal Al-Quran pada kesempatan ini adalah surah Yunus ayat 40-41. Baik, akan Bapak bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, beriman kepada Al-Quran. Dan di antaranya pula ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apapun yang aku kerjakan. Dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari dua ayat ini, yang pertama surah Yunus ayat 40 yang mengatakan bahwa ada dua golongan manusia dalam menyikapi apapun yang turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, terutama dalam hal ini kepada Al-Quran. Satu, benar-benar meyakini, beriman kepada Al-Quran. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak beriman. Jadi dalam konsep apapun, apabila kita mendapatkan sebuah kabar, kita mendapatkan sebuah info, itu pasti akan timbul dua pro. Satu yang meyakini, beriman, yang kedua yang tidak meyakininya atau mengingkarinya. Satu contoh. Mungkin kita di WA kemarin itu berbagai macam teori tentang vaksin itu kita dapatkan. Info-infonya kita ketahui. Ada yang benar-benar meyakini tentang keefektifan vaksin, kebenaran vaksin, dan kebaikan vaksin untuk mencegah COVID-19. Begitupun sebaliknya, ada pula orang-orang yang mengingkari tentang vaksin ini. Bahwa vaksin ini kurang baik, vaksin ini tidak efektif, vaksin ini tidak betul, dan lain sebagainya. Yang jelas, dulu ketika Rasulullah SAW datang, maka terjadi dua gelombang, dua komunitas, dua golongan orang-orang yang benar-benar yang melihat tentang kenabian Rasulullah SAW dengan wahyu Al-Qurannya. Ada yang beriman dan juga ada yang tidak beriman. Yang kedua,
Wa in kadzdzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu ana bari'un mimma ta'malun. Dan jika mereka tetap merusakkanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanmu dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ini untuk menjawab tentang bagaimana golongan masing-masing. Yang beriman monggo dengan keimanannya, maka akan mendapatkan balasannya, mendapatkan akibatnya dari beriman. Begitupun dengan orang yang tidak beriman, monggo silakan untuk tidak beriman. Maka tanggung jawab dengan tidak berimannya. Jadi kalau kita konsepkan dengan kondisi sekarang, senang vaksin, silakan vaksin. Bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan. Divaksinnya, apapun yang terjadi. Begitupun dengan yang tidak bervaksin, maka tanggung jawab dengan ketidakmauan divaksinnya dan lain sebagainya. Jadi masing-masing orang bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakannya. Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam keharitan ini kita harus saling menghargai, saling bertoleransi, dan saling menjaga kedamaian di lingkungan masing-masing. Yang ingkar, monggo. Yang taat, monggo. Yang mau beriman, silahkan. Yang tidak beriman, silahkan. Yang mau mengerjakan ini silahkan, yang tidak mau mengerjakan juga silahkan. Yang jelas masing-masing bertanggung jawab kepada pekerjaannya masing-masing. Baik, itu saja ya pada kesempatan ini. Tugasnya kalau kemarin baca, sekarang Bapak ingin melihat tulisan bahasa Arab kalian. Berikut dengan terjemahnya ya. Jadi tugasnya adalah menulis dua ayat ini. Sedikit kan? Satu. Ayat 40 dan 41 ya. Berikut dengan terjemahnya. Jadi sekali lagi tugasnya adalah menulis. Menulis apa yang ada dalam surah Yunus ayat 40 dan 41. Baik, ditunggu ya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan menjadi apa yang kita jalan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.